Berdasarkan etimologi, Beji mempunyai arti sumur atau belek atau sumber air. Di desa Beji terdapat sebuah sumber air yang sangat besar atau belik. Sumber itu berada di lembah dekat tepian sungai Banjaran yang sejak zaman dahulu tidak dapat diketahui secara pasti baik nama, tahun maupun awal mulanya. Di sekitar itulah penduduk bertempat tinggal. Beberapa bukti peninggalan yang ada bahwa dahulu tempat tersebut adalah pedukuhan, yaitu dengan adanya tempat yang bernama Ambas, Depok, Padepokan, Jurang Mangu, Cinalumpuh ada di desa Bejilor. Selajanji, Nini Sanding, Padurasa, dan Timbanganten ada di desa Beji Kidul, di mana tempat tersebut ada beberapa peninggalan kuburan kuno sebagai bukti adanya penduduk dan mata air besar yang tak pernah kering sepanjang masa. Di daerah itulah dinamakan Beji. Padukuhan itulah meluas menjadi sebuah desa yang bernama Desa Beji. Pada awalnya, Desa Beji merupakan dua dusun yang memiliki pemerintahan sendiri-sendiri, yakni pemerintahan Desa Bejilor dan Desa Beji Kidul. Desa Beji yang terdiri dari dua dusun, yaitu Dusun 1 Bejilor dan Dusun 2 Beji Kidul. Kebudayaan masyarakat sosio-kultura, masyarakat Desa Beji mempunyai kepercayaan tidak boleh menanggap hiburan wayang kulit. Hal ini dipercayai sampai tahun 1960 dikarenakan menurut cerita para sesepuh desa pada tahun yang tidak dapat dipastikan. Terjadinya perjodohan antara keluarga pengantin wanita dari desa Beji dengan pengantin pria dari desa Pandak, yang pada saat itu keluarga pengantin wanita menghendaki perayaannya dengan hiburan wayang, sedangkan dari pihak pria tidak menghendakinya, namun dari pihak pengantin wanita tetap memaksakannya. Sehingga pada pagi hari setelah pertunjukan usai, terjadilah keributan saling menikam antara keluarga yang punya hajat, pengantin pria dan wanita, serta dalang dan penabuhnya, sehingga menimbulkan banyak korban yang akhirnya para korban, wayang, dan gamelannya dikuburkan sekalian. Dari situlah tercetus perkataan dari korban yang selamat, "Besok tembe anak putu aja pada nanggap wayang," yang artinya besok ke depan anak-anak dan keturunanku jangan sampai ada yang menangkap pertunjukan wayang kulit. Maka sejak itu masyarakat tidak ada yang berani menangkap pertunjukan wayang kulit karena dianggap sebuah pantangan. Seiring dengan berpikirnya masyarakat, hal ini berlangsung sampai pada sekitar tahun 1960, seorang tokoh masyarakat yang bernama Surasno pada saat itu berani mementaskan pertunjukan wayang kulit di sebuah lumbung desa sampai selesai. Ternyata tidak terjadi sesuatu yang membahayakan, sehingga sampai sekarang wayang tidak lagi merupakan pertunjukan yang menjadi sebuah pantangan. Bahkan banyak warga serta seniman yang aktif pada perkumpulan seni karawitan dan wayang kulit. Banyaknya pembudidaya ikan di desa Beji, terutama jenis ikan gurame, menjadikan banyak petani yang berusaha menjual hasil produknya keluar wilayah desa, bahkan sampai keluar provinsi, menjadikan Beji terkenal sebagai sentra gurame. Pada tahun 1970 sampai 1990, bahkan banyak didatangi para petani dan pedagang dari luar desa Beji untuk mendapatkan benih ikan, terutama ikan gurame. Maka, Desa Beji, Kecamatan Kedung Banteng, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah, terkenal sebagai sentra ikan gurame sampai saat ini. Dan untuk mendukung program-program Minapolitan di Desa Beji, mendapat julukan Kampung Mina atau Kampung Ikan dengan maskot patung gurame yang berada di pertigaan Desa Beji. Pak, saya mau tanya untuk sejarah terbentuknya Desa Beji itu seperti apa ya Pak? Sedikit lah. Ya, terima kasih kepada teman-teman dari mahasiswa Unsur. Ini sedikit saya sampaikan tentang sejarah Desa Beji. Kami juga selaku pemerintah Desa Beji ini hanya sifatnya membaca apa yang sudah tertulis dari sebelum saya di pemerintah Beji, sehingga ini sifatnya tertulis tentang sejarah atau profil desa ya. Profil desa ini tentang terbentuknya Beji. Awalnya itu merupakan dusun
sejarah Beji itu zaman dahulu terdapat 2 dusun, dusun 1 atau Beji Lor dengan dusun 2 atau Beji. Itu waktu itu zaman dulu itu memiliki pemerintah sendiri, artinya Beji Lor diurusi oleh sendiri, Beji itu oleh sendiri. Itu awalnya terbentuknya pemerintahan desa itu seperti itu. Terus kemudian tentang dusun 1 itu ada konon merupakan padebuan, jadi gerumbul lah ya, kalau sekarang gerumbul, yang di situ juga banyak peninggalan terbuktinya banyak peninggalan, termasuk ada kuburan kuno, ada atas angin, ada padepokan kuburan yang sifatnya kalau sekarang petilasan namanya, itu juga ada, termasuk di Beji 2 atau Beji Kidul juga ada. Sejarah Desa Beji itu apa ya Pak? Situs, kalau situs ini banyak peninggalan sebenarnya ini. Situs kalau yang di sini termasuk yang tadi saya sampaikan itu peninggalan, kalau sekarang petilasan namanya. Petilasan itu ada petilasan Mbah Tapa Angin, ada Sela Janji, banyaklah, ada sekitar 6. Itu peninggalan yang zaman dahulu sudah terkubur di sana dan sekarang masih ada, masih kita pelihara untuk anak turunan kita, untuk awal dari berdirinya Desa Beji. Ada, mau nanti panjenengan silakan mau melihat ya, ini mungkin ada salah satu dari warga sini yang tahu. Baik Pak, Ya, kami cukupkan dulu. Terima kasih atas wawancaranya. ya sama-sama, semoga apa yang kita sampaikan ada manfaatnya, dan barangkali ada kekurangan ya mohon maaf, ini kan sikapnya sepintas ya, intinya saja yang kita sampaikan. Sama-sama ya, terima kasih. Kebudayaan masyarakat sosial kultura, masyarakat Desa Beji mempunyai kepercayaan tidak boleh menanggap hiburan wayang kulit. Hal ini dipercayai sampai tahun 1960 dikarenakan menurut cerita para sesepuh desa pada tahun yang tidak dapat dipastikan. Dek, engko wong iki dhewe karep nganakna acara apa bae? Acara apa ya Kang? Aku ora neko-neko lah. Aku kur pengen nganak pagelaran wayang bae. Lah, aja pagelaran wayang sing apa? Pokoknya aku ora setuju nek kan tetep nganukna kuwe. Lah, ya buwe ya Kang. Wong aku pengen nganak pagelaran wayang bae. Titik. Ya wis karepmu ngono, aku ora peduli, terserah. Dan pada akhirnya pagelaran wayang pun tetap diadakan hingga pagi hari sesuai dengan keinginan Parni. Nyong mengis perintah kontrosan nanggep wayang, malah tetep dianakna bae. Si kepriwe? Lah, ya nyumatutna karepe Parni lah Kang, piye sih? Loh, deneng jenengan kaya kuwe egois temen dadi wong ya. Karepe apa sih Kang? Tah, dadi wong kok kakek cangem temen, glut bae mayu ngene. Setelah terjadinya peristiwa tersebut, terdapat salah satu korban bernama Swedarsona yang berhasil selamat dari keributan. Korban tersebut memberikan wewaler yaitu Pokoknya ngemben anak putuku jangan sih pada nanggep wayang maning.